Hai teman-teman, di video kali ini Andi akan bercerita salah satu exchanger yang menurut saya paling aman di Indonesia gitu ya, dan yang salah satu yang paling liquid juga, kemudian transaksinya juga cepat ya, seperti deposit maupun withdrawal daripada akun dari exchanger ini ke akun Anda. Jadi ke rekening Anda maksud saya. Nah, jadi exchanger ini namanya rekeningku.com ya teman-teman. Jadi rekeningku.com ini saya juga lagi pakai bajunya gitu ya. Nah, rekeningku.com ini menurut saya underrated banget. Jadi saya butuh bahas juga di sini ya sebagai salah satu centralized exchanger yang paling bisa diandalkan ya di Indonesia tentunya. Nah, teman-teman juga kalau mau trading, varian koinnya juga banyak gitu ya, dan listingannya juga cukup oke punya. Jadi kalau lagi trending apa, dia akan listing di sini gitu ya. Timnya juga cukup oke kalau saya lihat untuk mengulas atau memasukkan listingan ke dalam exchanger-nya gitu. Nah, sebenarnya yang membuat legit itu apa gitu ya? Beberapa hal yang mungkin teman-teman kurang paham dengan details daripada centralized exchanger atau cara kerjanya seperti apa gitu ya. Karena kadangkala kebanyakan kayak teman-teman baca berita yang ditulis oleh jurnalis-jurnalis ya bagaimana FUD yang disebarkan ya ngefood begitu tentang hal-hal yang kurang tepat gitu ya untuk bisa kita bilang crypto market ke kondisinya lagi jelek atau kalau crypto market itu Ponzi scam atau crypto market itu money game dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi di sini saya pengen sebagai salah satu orang yang menangkis hal tersebut ya atau bisa dikatakan juga saya ingin kasih gambaran daripada seseorang yang memang di dalam dunia kripto dan memberikan feedback yang semestinya saya lakukan gitu ya. Nah, kita mulai ya daripada itu, kita mulai dari rekeningku ini. Kamu lihat ya, cara utama atau pertama ketika Anda ingin bertransaksi atau mempercayakan sejumlah uang ke dalam exchanger yang tersentralisasi seperti ini, teman-teman harus pastikan ya, di bawah naungan Bapeti, Kominfo, dan juga udah ISO untuk keamanannya ya. Dia pakai keamanan CBQA Global. Nah, itu seperti security sistemnya gitu ya, teman-teman. Nah, juga yang paling penting adalah bagaimana komposisi pembagian keuangan yang diendap di dalam hot wallet dan cold wallet gitu ya. Kalau dari kepala Bapeti kita gitu ya. Jadi pernah diinfo di TV bahwa jika centralized exchanger di bawah naungan BPT gitu ya. Nah, itu pembagian porsi daripada likuiditasnya itu dibagi 70% dan 30% ya. Jadi kalau saya ada kesalahan ngomong boleh dikoreksi ya, khususnya untuk owner rekeningku, timnya rekeningku maupun dari pihak-pihak Bapeti, Kominfo dan sebagainya macam. Nah, 70-30 itu artinya apa? Andai kata kalau Anda memiliki 1 triliun likuiditas di dalam rekeningku.com, maka 700 miliarnya itu akan ditampung di dalam cold walletnya Bapeti. Sebagai apa? Sebagai jaminan daripada kalau andai kata terjadi apa-apa dengan centralized exchanger-nya, maka Bapeti ini bisa mendistribusikannya dengan baik ya kepada nasabah-nasabah yang kena efek ya atau customer yang kena efek daripada collapse-nya suatu centralized exchanger maupun di hack gitu ya. Berbagai macam kondisi ya teman-teman. Nah, jadi selain itu juga Bapeti memberikan satu lagi peraturan tambahan ya di dalam 30%-nya rekeningku pegang itu. Contoh lagi ya. Tadi kan kita sebut 1 triliun ya. Nah, 700 miliar yang dipegang oleh Bapeti, 300 miliarnya itu dipegang oleh rekeningku, itu pun dibagi dua lagi gitu ya. Jadi ada yang di hot wallet, ada yang di cold wallet. Jadi tidak semua ada di dalam hot wallet ya teman-teman. Jadi tidak semua itu ditaruh di tempat yang rawan untuk dijebol oleh hacker-hacker online gitu ya teman-teman. Nah, kemudian begini juga peraturan dan pendaftaran aturannya jelas gitu ya. Jadi hukumnya jelas kalau untuk yang namanya centralized exchanger yang sudah ada di bawah naungan Bapeti, Kominfo, dan juga beberapa ISO dan KAN juga gitu ya.
Apalagi anggota dari Asosiasi Blockchain Indonesia atau ABI dan juga Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia gitu. Nah, ini ya teman-teman, ini yang catatan utama dulu nih. Khusus exchanger Indonesia yang beroperasi di Indonesia, yang punya kantor di Indonesia, yang punya layanan bisa langsung cairkan uang atau deposit uang memakai IDR atau langsung ke rekening pribadi kita, ya, di bank lokal tentunya. Nah, kemudian teman-teman bisa juga lihat ya, ini ada nomornya juga terdaftar kepada pt-rekeningku.com Indonesia. Ini ada nomornya, status aktifnya sampai tanggal 4 Januari 2024, which is ini tidak mungkin bohong lagi ya teman-teman. Ini sudah ada bukti nyata bahkan dengan nomor-nomornya juga sudah dipublish secara publik gitu ya. Teman-teman bisa cek sendiri, due diligence sendiri gitu sebelum cemplungin uang Anda. Kemudian kita bisa lihat juga dari rekeningku.com di Indonesia itu juga terdaftar di Kominfo ya, terdaftar pada 27 Juli 2021. Nah, ini ada tanda daftarnya juga ya. Bisa di-scan QR code untuk melihat buktinya, teman-teman ya. Kemudian ini ada juga Bapeti yang diawasi, ada nomornya juga dan aktif pertanggal 20 Maret 2020 ya, hingga saat ini. Nah, ini yang namanya mengamankan yang namanya centralized exchanger gitu ya teman-teman. Kemudian ada Aspa Krindo juga, ini ada strukturnya juga ya, bagaimana salah satu ketua atau foundernya rekeningku.com adalah Bapak Robi ya, ada menjabat sebagai sekretaris di sini. Itu ya teman-teman. Nah, ini hal-hal penting yang harus diperhatikan sih bagi saya. Memang kelihatannya sepele, tapi kalau ada di bawah naungan Bapeti, Kominfo, dan terakreditasi, dan juga ada yang namanya badan-badan security untuk websitenya atau sistem di dalam exchanger-nya itu lebih baik ya teman-teman. Meskipun tidak mengurangi kemungkinan kemungkinan jelek yang akan terjadi juga, tapi setidaknya namanya probabilitasnya kecil gitu ya. Jadi possibility di hack masih ada, tapi probabilitasnya itu sangat kecil gitu ya. Keamanan untuk kliennya itu sangat diutamakan gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Nah, setelah kita lihat background-nya ya, backbone-nya daripada rekeningku.com ini, kita bisa lihat juga di wallet ya, banyak ini exchange market. Marketnya UI-nya juga enak ya teman-teman, kalau misalkan kita lihat Shiba Inu gitu. Nah, itu dia punya tampilan juga bagus, enak dilihat. Kemudian dia juga banyak indikator yang saya nilai sudah cukup lengkap untuk Anda scalping ataupun intraday trading gitu ya. Itu ya teman-teman, itu sudah cukup enak ya teman-teman. Nah, kemudian bisa lihat di pengaturan juga. Nah, di sini teman-teman bisa tambah pengaturan nomor telepon ya, bisa ada Google Authenticator juga, metode pembayaran, kupon, program referral dan segala macam. Jadi teman-teman kalau mau pakai referral saya juga bisa ya. Saya masih sepi sih, tidak begitu ramai yang pakai gitu ya. Nah, ini link referral saya ya. Nanti bisa klik di bawah captionnya Andi374. Dari situ bisa langsung daftar dan Anda udah bisa mulai trading ya. Nah, ini yang saya lihat dari rekeningku adalah responsibelnya bagus, terus juga cepat gitu ya. Bagaimana dia responnya juga baik gitu. Kemudian juga rate harga yang dikasih tidak terlalu sadis. Ada beberapa exchanger itu memberikan spread yang sangat tinggi ya seperti stable coin USDT, USDC dan sejenisnya ya. Kelihatannya murah di withdrawal fee tapi spread yang diambil sangat sadis sekali gitu. Kalau di rekeningku tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi semuanya sudah flat. Nah, kalau misalkan kita mau coba tarik gitu USDT gitu kan. Nah, nanti bisa teman-teman coba sendiri dari wallet gitu. Nah, karena ini bersifat privasi, saya di wallet lagi ada token-tokennya. Jadi saya tidak bisa memberikan teman-teman lihat. Gitu ya teman-teman. Nah, ini saja dari saya ya untuk rekeningku.com. Nanti teman-teman bisa cek sendiri dan atau trading di sini atau bisa juga deposit withdrawal keuangan dari luar negeri maupun dalam negeri bisa dilakukan di dalam exchanger ini. Jadi, teman-teman tenang saja, ini aman, bisa juga dipakai untuk Anda DCA Bitcoin menabung dengan rutin melalui rekeningku.com yang kalau sudah banyak sudah mencapai satu keping Bitcoin atau 0,5, Anda bisa pindah ke cold storage-nya Anda atau cold wallet yang kita ketahui ada cold wallet seperti software wallet ya, ada juga yang
bentuknya fisik seperti Nano Ledger, seperti Trezor, dan lain-lain gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya harap ini cukup jelas, teman-teman bisa langsung scan juga di link di bawah ini gitu ya. Di scan QR code langsung transaksi di dalam rekeningku.com, cukup mendaftar dengan simpel. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.